أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dipukul, didorong, diperbuat segala macam apa yang mereka mampu. Para pengasuh-pengasuh gajah itu, para pawang-pawang gajahnya, tetap dorobu ra'sahu bitubruzain. Bahkan kepala gajah itu dipukul dengan besi tubruzain, itu seperti tongkat besi. Tidak bergerak, tetap duduk gajahnya. Fa'adkhalu mahajin lahum fi miraqihi fayazghuhu biha fa'adha. Sampai dia masukkan berbagai macam sesuatu yang melukai, seperti karapan sapi di Madura dilukai, kemudian dikasih sesuatu yang membuat perih supaya lari, tetap tidak bergerak. Fawajjahuhu raji'an ila Yaman. Maka pawang-pawang itu berupaya untuk ngetes ini memang tidak bisa bergerak atau dia tidak mau. Coba dites ke arah lain. Ternyata ketika dihalau ke arah lain, bukan hanya bisa yuharwil, faqama yuharwil. Maka gajah itu berdiri dan berlari, bukan hanya jalan. Berlari-lari itu kecil dikatakan yuharwil. Wawajjahu ila Syam, diarahkan ke Syam. Fafa'ala mithla dzalik, juga dia qama yuharwil, berdiri dan berlari-lari gajah itu. Diarahkan ke Yaman, berlari-lari, diarahkan ke Syam, berlari-lari, diarahkan ke arah-arah lain dalam keadaan semangat dan berlari-lari kecil. Wa wajhahu ila al-Ka'bah. Ketika sudah mulai berlari kecil, dibelokkan ke Ka'bah. Tiba-tiba ya duduk lagi gajah itu. Mendekam lagi. Fa arsalallahu ta'ala. Begitu seterusnya. Setiap diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Ketika diarahkan ke Ka'bah, duduk. Diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi. Sampai-sampai mereka demikian keadaannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung minal bahri, dari arah laut, amsalul khatatif wal balsan, seperti burung-burung laut yang berwarna hitam, burung-burung penyambar. Ma kulli ta'irin minha salasatu ahjarin. Masing-masing burung membawa 3 batu di 2 kakinya dan 1 di paruhnya. Hajarun fi manqarihi, 1 batu di paruhnya, wa hajrani fi rijlaihi, dan 2 batu di 2 kakinya. Amsalul hamsi wal adas, seperti biji-biji jagung atau biji-biji adas. La tusibu minhum ahadan illa halak. Tidak seorang pun terkena batu itu kemudian langsung binasa. Langsung binasa artinya bukan penyakit. Kalau penyakit, binasanya berproses. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bakhil dalam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya tidak disebut, di tengahnya tidak disebut, di akhirnya sampai akhir baru ternyata dia adalah Rasulullah SAW, baru sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sengaja aku berbuat demikian agar mengesankan bahwa ini orang biasa yang hebat. Sampai akhir baru dibuktikan ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bakhil dalam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kitab sampai akhir kitab cuma 1. Entah kalau terjemahannya, kalau aslinya demikian. Bahkan judulnya Hayat Muhammad, bukan Hayat Nabi atau Hayat Rasul, bukan, Hayat Muhammad. Di sana dia menyatakan bahwasanya aku akan membahas dengan cara-cara barat yang ilmiah. Apa cara-cara barat yang ilmiah? Bahwa burung-burung tadi membawa penyakit, akhirnya mereka kena penyakit kusta, karena akhirnya mati. Apakah berproses atau tidak berproses? Kalau sakit ya berproses. Tetapi ini dikatakan ketika kena langsung binasa. Walaysa kulluhum asabat, tapi tidak semuanya kena, tidak semua kena batu. Wa kharaju haribina yabtadiruna at-tariq alladhi minhu ja'u. Maka yang kena binasa, yang tidak kena lari semuanya ke arah mereka datang. Ke arah mereka datang dari mana? Mereka kembali. Yatasaqatuna bi kulli tariq. Maka mereka berjatuhan di setiap jalan. Berserakan di setiap jalan, wa yahlakuna bi kulli mahlak, dan mereka binasa di setiap tempat. Kullu minhal ala kulli manhalin wa usiba Abraha fi jasadihi famat. Abraha pun terkena di badannya dan Abraha pun mati ketika itu.
Demikian Allah perlakukan pada mereka. Berkata Ibnu Ishaq, "Falamma ba'atha Allah Ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma ya'uddu Allah 'ala Quraisy min ni'amihi 'alaihim wa fadlihi, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan, yang Allah ingatkan orang-orang Quraisy bahwa kalian pernah diberi nikmat, adalah kejadian ini. Ma radda 'anhum min amril jaish, min amril Habasyah, yaitu apa yang Allah perlakukan terhadap tentara Habasyah yang dipimpin oleh Abraha, li baqai amrihim wa muddatihim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi nya sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perlakukan terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah memperlakukan pada mereka dan menggagalkan tipu daya mereka untuk menyesatkan? Fa arsala 'alaihim tayran ababil, maka kami kirim, kata Allah, burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, maka tiba-tiba mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selesai kejadian Abraha dengan binasanya mereka dan binasanya Abraha dan terjaganya Ka'bah, dan itu disaksikan semua oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika orang-orang Quraisy didakwahi oleh Rasulullah SAW dengan tauhid, diajarkan untuk meninggalkan berhala-berhalanya, dan diingatkan bahwa dulu ketika kalian didatangi tentara bergajah, bukankah kalian berdoanya kepada Allah dan Allah kabulkan? Sedangkan berhala-berhala la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Maka mereka pun ingat betapa nikmat yang besar dan kekuasaan Allah yang besar ketika Allah gagalkan tentara bergajah dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, dengan sesuatu yang sangat mengherankan mereka, luar biasa. Selanjutnya zikru walad Nazzar ibn Ma'ad, kisah tentang turunan Bani Nazzar ibn Ma'ad. Fawalad Nazzar ibn Ma'ad 3 nafar. Nazzar ibn Ma'ad melahirkan turunan 3 orang, bernama Mudar wa Rabi'ah wa Anmar. Mudar wa Rabi'ah wa Anmar. Sedangkan Mudar memiliki 2 keturunan laki-laki, Ilyas wa Ghailan wa Ailan. Kemudian Ilyas memiliki 3 anak laki-laki, Mudrikah wa Tabiqah wa Qam'ah. Fawalada Mudrikah rajulaini, dan Mudrikah memiliki anak 2, Jazimah, Khuzaimah dan Hudayl. Ini semua turunan Nazzar. Khuzaimah memiliki 4 anak, Kinanah wa Asad wa Asadah wal Hun. Kinanah memiliki 4 anak, Nadhr wa Malik wa Abd Manah wa Malik wa Mulkan atau wa Milkan. An-Nadhr memiliki anak 2, Malik wa Yakhlud. Sedangkan Malik ibni Nadhr Fihr ibni Malik. Fawalada Malik ibni Nadhr fahuwa ibni Malik. Fawalada Fihr 4 nafar. Fihr memiliki anak 4 anak. Fihr ini yang nama lainnya adalah Quraisy. Berarti dari turunan Fihr ke bawah itu adalah Quraisy. Fihr memiliki 4 anak, Ghalib wa Muharib wal Haris wa Asad. Sedangkan Ghalib memiliki 2 anak, Lu'ay wa Taim bin Murrah. Lu'ay memiliki 4 anak, Ka'ab dan Amir, Sami'ah dan Auf. Ini nanti anak-anak laki-lakinya menjadi suku-suku yang dikenal di kalangan Arab. Sehingga kalau kita tahu di sini ada Auf, nanti ada Bani Auf. Sahabatnya yang sampai kita kenali sebagai sahabat Rasulullah, Abdurrahman ibn Auf. Nanti ada Ghalib, yakni ibn Ghalib.
Nanti ada Fihr bin Fihrin atau Quraisy. Kinanah jadi Bani Kinanah, turunan Kinanah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka perhatikan nama-nama ini. Yang semuanya turunan Bani Nazar. Walu'ai memiliki 4 anak, Ka'ab wa Amir wa Samah wa Auf. Dari Ka'ab 3 anak, Murrah wa Adi wa Khusais. Lihat disebutkan di sini Adi. Nanti turunannya Bani Adi. Siapa sahabat dari Bani Adi? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab min Bani Adi. Kenal. Kemudian Murrah memiliki 3 anak, Kilab, wa Taim, wa Yaqbah. Siapa sahabat dari turunan Taim? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar At-Taimi dari Taim ibn Murrah, dari turunan Taim ibn Murrah. Kemudian Kilab memiliki rajulain, memiliki 2 anak, Qusay wa Zuhra. Zuhra Bani Zuhri. Qusay memiliki 4 anak, Abdul Manaf wa Abdul Dar wa Abdul Uzza wa Abdul Qusay. Fawalada Abdul Manaf memiliki 4 anak, Hashim wa Abdul Syams wal Muttalib wa Nufail wa Naufal. Enam. Siapa dari Bani Hashim? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enam. Aulad Abdul Muttalib bin Hashim. Anak-anaknya Al-Muttalib ibn Hashim. Qala Ibn Hisham, fawalada Abdul Muttalib ibn Hashim 10. Maka Abdul Muttalib ibn Hashim memiliki 10 anak. Yang 6-nya perempuan. Kemudian yang 4-nya laki-laki. Abbas wa Hamzah wa Abdullah wa Abu Talib wa Zubair wal Harith wa Hajlan al-Muqawim wa Dararan wa Aba Lahab wa ismuhu Abdul Uzza. Nah, siapa sahabat dari kalangan Abdul Muttalib? Disebut namanya di sini. Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa Hamzah ayudan mengalami masa Islam. Kemudian Abu Talib. Abu Talib sampai matinya tidak sempat masuk Islam. Kemudian Zubair wal Haris wa Hajlan wal Qawim wa Dararan wa Abu Lahab. Wasmuhu Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, dijuluki secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wa Safiyah wa Ummu Hakim wal Bayda wa Atikah wa Umayyah wa Arwa wa Barrah. Wa daru Rasulullah. Sekarang keluarga Rasulullah SAW. Setelah kita tahu Abdul Muttalib memiliki 10 anak, 6-nya perempuan. Kemudian walada Abdullah ibni Abdul Muttalib. Perhatikan di antara anak-anak Abdul Muttalib ada yang bernama Abdullah yang dikurung. Kalau cetakannya sama. Itulah Abdullah yang akan memiliki anak nantinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fawalada Abdullah bin Abdul Muttalib Rasulullah. Maka Abdullah anaknya Abdul Muttalib melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayyidu waladi Adam. Sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ibunya Aminah binti Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr. Berarti bertemu nasabnya dengan Abdullah di mana? Istrinya adalah Aminah binti Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhrah. Di Abd Manaf sudah ketemu. Nah, karena di sini Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Baik. Wa ummuha, ke atasnya tentunya sama. Wa ummuha Barrah. Berarti neneknya Nabi. Ibunya Nabi, ibunya Aminah. Ummuha Barrah binti Abdul Uzza.
Barrah ibn Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashrafu waladi Adam hasaban wa nasaban wa afdaluhum nasaban. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia dari bangsa yang paling mulia, dari turunan yang paling mulia, dari kanan kirinya, bukan hanya dari bapaknya dan dari ibunya, sama-sama Quraisy dan sama-sama turunan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang di masa jahiliyah tidak mau berzina. Dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan dari zina. Apa maknanya tidak pernah dilahirkan dari zina? Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan cuma sekali? Kok dikatakan tidak pernah dilahirkan dari zina? Maksudnya beliau lahir dengan mulia dari bapak ibu yang mulia. Mulia dalam arti nasab ya. Kita nggak bicara agama. Artinya bukan zina. Dari nikah yang sah. Juga kakeknya sampai ke atas tidak pernah calon nabi ini lahir dari zina, nggak pernah. Selalu dengan nikah yang syar'i. Walaupun waktu itu jahiliyah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang sahih dalam bab nikah, bahwasanya pernikahan zaman jahiliyah ada 4. Satu adalah seorang wanita yang memasang bendera di rumahnya, yang siapa saja boleh datang, laki-laki hidung belang, yang kemudian kalau dia hamil maka dipanggil semua pelanggan-pelanggannya dan ditunjuk oleh seorang penengah. Penengahnya adalah tukang sihir atau tukang ramal. Ini bapaknya adalah kamu, maka anaknya dinasabkan kepada fulan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan hanya sekedar dia memilih beberapa orang laki-laki, kemudian boleh laki-laki itu untuk zina dengannya. Laki-laki lain tidak boleh. Kalau yang tadi lebih merdeka. Sampai disebutkan yang keempat, yaitu seorang laki-laki melamar kepada orang tua si wanita. Ketika dibolehkan maka dinikahkan. Ini yang kemudian di zaman Islam disetujui atau ditakrir. Berarti pernikahan seperti itu sudah ada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW dilahirkan dari pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang seperti pernikahan yang syar'i. Maka min qibali abihi wa min qibali ummihi adalah nasab thayyib, nasab yang bagus, turunan yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dihormati oleh, dijadikan terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah disebutkan tokoh-tokoh Quraisy ke atas yang nantinya mereka dijuluki sebagai nama-nama kabilah, sehingga kita akan kenal Bani Adi, Bani Abdul Uzza, Bani Abdi Manaf, Bani Umayyah atau Bani Khalaf atau Bani Auf dan seterusnya. Maka itu semuanya dari turunan Bani Nazzar. Kita akan lanjutkan insyaallah tentang penggalian sumur Zam-Zam di zaman sebelum kenabian Rasulullah SAW. Kita bahas pada kajian depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.